Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan. Mari Roh Kudus, kami mengundang Engkau secara pribadi hadir di tengah-tengah kami, hadir dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa, kami tidak bisa hidup tanpa penyertaan-Mu. Karena itu Roh Kudus, jangan pernah meninggalkan kami, dan biarlah sepanjang kehidupan kami selalu mau memuji, memuliakan Tuhan. Tutup bungkus tempat ini dengan kuasa darah-Mu, memberkati kami semua Tuhan. Bahkan pagi hari ini kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, bahkan setiap kami yang hadir. Dan kami mau serahkan pemberitaan firman Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, dari awal pertengahan sampai berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, terlebih kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Allah kita sangat baik, amin. Saya memberikan judul firman Tuhan pagi hari ini dengan judul respon atau reaksi kita terhadap kehadiran Tuhan, amin. Sebagaimana kita tahu, Allah kita adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Dia Allah yang sangat peduli, seperti pujian pembukaan tadi. Allah sangat mengerti, dan Dia Allah yang sangat-sangat tidak mau jauh dalam hidup kita. Dia selalu menyertai kita. Ya, hari Kamis kemarin kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan itu adalah sejarah di dunia. Cuma satu-satunya negara, Indonesia, yang pada hari waktu kenaikan Tuhan Yesus Kristus tanggalnya tanggal merah. Ya, di Korea yang notabene-nya gereja terbesar di dunia, hari kenaikan Tuhan Yesus itu tetap bekerja, aktif, yang sekolah, yang kantoran tetap buka. Cuma di negara Indonesia kita bersyukur. Oleh karena itu, kalau kemarin hari Kamis yang tidak ikut ibadah itu sebenarnya sangat sayang sekali. Pemerintah Indonesia sudah menghargai, memberikan waktu libur untuk kita bisa beribadah. Nah, karena itu pagi hari ini sekali lagi saya mau memberikan tema kita, respon reaksi kita terhadap kehadiran Tuhan. Karena kita percaya Allah kita selalu menyertai kita, amin. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Tetapi bagaimana reaksi kita? Seperti halnya kalau kita ada bersama-sama dengan orang-orang di dekat kita atau dekat teman atau keluarga, tapi kita tidak dihargai, kita tidak dianggap. Bagaimana hati? Bagaimana hati kita? Seperti itu saudara. Nah, ini kita berbicara tentang kehadiran Tuhan Yesus. Kita percaya sepanjang kehidupan kita Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itulah kasih Allah kita. Dia Allah yang sangat peduli. Saya mau membacakan satu ayat firman Tuhan di dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Yang ada Alkitab mungkin boleh baca ya, karena LCD-nya lagi ada masalah. Jadi hari ini tidak mengurangi semangat ataupun respon kita untuk mendengar firman Tuhan ya. Kitab Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gentar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saya sambung lagi dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah janji firman Tuhan. Makanya tadi saya bilang bahwa Allah kita itu adalah Allah yang selalu peduli. Dia selalu menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ini buktinya. Dia berbicara kepada bangsa Israel pada saat itu, ya. Bangsa yang sangat dikasihi, bangsa pilihan Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan juga berbicara kepada Bapak Ibu, Saudara dan saya, bahwa Allah sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Jangan sampai sikap kita, tindakan kita, atau hati kita, perkataan kita membuat Tuhan meninggalkan kita. Itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Kalau Allah meninggalkan kita, kita bisa apa? Ditinggalkan manusia aja sakit loh Bapak Ibu Saudara. Kebetulan baru 1 minggu yang lalu ibu saya dipanggil Tuhan. Saya bisa melihat bagaimana kesedihan secara pribadi bapak saya. Mungkin pasangan hidupnya ditinggal. Saya sudah menikah, saya mengerti. Seandainya suami atau istri dipanggil Tuhan rasanya seperti apa.
Saya bisa melihat kesedihan bapak saya dan kami anak-anaknya, saudara-saudara, apalagi meninggalnya mendadak juga. Itu sangat sakit. Rasanya seperti ada yang hilang. Apalagi kalau sampai Tuhan yang meninggalkan kita. Kita boleh ditinggalkan siapapun di dunia ini karena memang tidak ada yang kekal, benar ya? Orang tua, saudara, atau apapun bisa meninggalkan kita. Tetapi jangan sampai Tuhan meninggalkan kita. Nah, pagi hari ini mari kita melihat ada beberapa peristiwa Tuhan. Bagaimana respon mereka ketika Allah ada bersama-sama dengan mereka. Ya, yang pertama, ketika peristiwa angin ribut diredakan. Pada saat itu Yesus bersama-sama dengan muridnya. Ya, mereka ada dalam sebuah perahu. Mereka berada di Danau Galilea. Pada saat itu Yesus ada bersama dengan mereka. Tetapi respon mereka kita lihat, Tuhan Yesus tidur di buritan di paling bawah, dibiarkan tertidur. Mereka merasa seorang nelayan yang sudah biasa membawa kapal atau mungkin perahu. Bagi mereka itu sesuatu yang bukan hal yang baru mereka kerjakan. Yesus dibiarkan tidur. Tetapi ketika angin badai itu mengamuk, apa yang mereka katakan? Yesus, Yesus tolong. Apakah Tuhan membiarkan kami binasa? Tuhan Yesus langsung menghadik dan terus katakan, diamlah. Saat itu juga danau itu diam. Sehingga mereka baru saat itu mereka berpikir, siapakah gerangan orang ini? Ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita. Seperti di awal saya katakan, kita percaya Tuhan menyertai kita, tetapi kita tidak memberikan respon yang terbaik. Dari pengalaman para murid ini kita belajar banyak hal di antara kita sering membiarkan Yesus berdiam diri. Kita tahu Tuhan ada, tetapi seolah-olah Tuhan itu cuma sebagai ajudan kita, sebagai asisten kita. Ketika kita perlu kita panggil, kalau enggak biarkan aja. Kita tidak mempersilahkan Tuhan Yesus bekerja, tidak mengundang Tuhan Yesus bekerja dalam hidup kita. Ya dia diam saja, bukan berarti dia nggak mau bekerja. Tetapi di sini saya mau katakan lagi-lagi Tuhan mau melihat respon kita. Ya, ketika kita menghadapi satu peristiwa, bagaimana respon kita? Sehingga ketika kita meminta tolong, ketika kita berteriak minta tolong, Tuhan bukannya marah, justru Tuhan senang. Yang membuat Tuhan Yesus marah kepada muridnya, kenapa kalian tidak percaya? Artinya, kok kalian khawatir, kalian takut, padahal saya loh ada di sini. Istilahnya sederhananya seperti itu. Karena mereka membiarkan Tuhan Yesus tertidur, dibiarkan saja. Bela Tuhan Yesus istirahat, bela Tuhan Yesus tidur, kita yang mengemudikan kapal ini. Mereka merasa mereka seorang nelayan sudah biasa membawa kapal atau perahu di sungai, tetapi mereka lupa yang mengendalikan hidup mereka adalah Tuhan. Bahkan danau pun apapun bisa tenang, bisa taat, bisa tunduk kepada Tuhan Yesus. Apalagi kita Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita merasa lebih hebat dari Tuhan. Jangan pernah kita merasa lebih mampu, lebih bisa. Tetapi Allah yang kita sembah Allah yang sangat peduli. Lagi-lagi dia mau memberikan pertolongan. Walaupun muridnya awalnya tidak menghargai, tidak menganggap dia, tetapi Tuhan Yesus langsung bertindak. Itulah Allah kita, Allah yang kita sembah. Tidak ada satu Allah yang di dunia ini yang mempunyai kuasa sama seperti Tuhan kita. Kenapa? Karena Allah yang Bapak Ibu Saudara dan saya sembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Amin. Dan bahkan dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Itulah kebahagiaan kita, itulah sukacita kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah membiarkan Tuhan berdiam diri dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Imamat pasal 26 ayat 12 berkata, tetapi aku hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Lagi-lagi Allah memberitahukan kepada kita bahwa dia selalu hadir. Dan Allah adalah selalu peduli, dia gak mau meninggalkan kita. Kalau kita mengasihi seseorang atau mengasihi orang dalam hidup kita, satu bukti juga apa? Kita gak mau jauh dengan dia. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya? Kita gak mau jauh, kita mau selalu dekat dengan dia. Begitu juga dengan Tuhan. Dia gak pernah mau jauh dari hidup kita. Kenapa? Karena dia mengasihi kita. Dan kita pun juga sama. Ya. Kemarin waktu mama saya meninggal seperti itu ya, saya dengan suami saya bagi tugas karena anak saya yang pertama itu ujian kelulusan. Terus anak saya sekolah, saya bilang kalian yang pulang ke Aping, saya harus tetap karena masih keluarga, masih situasi berduka begitu. Anak saya nangis-nangis nggak mau, aku mau dekat mama. Lah udah nggak mau ikut mau, tapi sebenarnya saya juga nggak mau jauh dari papa, ya nggak bisa.
Ya, itu sebagai bukti anak kecil yang merasa sangat jujur hatinya, dia nggak bisa jauh dari orang tuanya karena dia mengasihi kami sebagai orang tuanya. Ya, akhirnya harus bolak-balik. Untung Singkawang dengan Aping kan nggak terlalu jauh. Itu sebagai bukti bahwa kita mengasihi anak kita, mengasihi orang tua kita nggak bisa jauh. Begitu halnya dengan Tuhan. Yang kedua, peristiwa mujizat pernikahan di Kana. Pada saat itu terjadi mujizat, ada pernikahan, tetapi pada saat itu pernikahan sedang terjadi pesta pernikahan, mereka kehabisan anggur, ya. Dan pada saat itu Yesus bersama muridnya dan ibunya Maria hadir. Sepertinya mereka itu ada hubungan keluarga karena mereka diundang. Tetapi bukan itu yang mau saya bahas. Pada saat itu ketika mereka kehabisan anggur, otomatis panik. Ya, coba kalau kita dalam pesta atau pernikahan atau pesta apa tiba-tiba makanan habis, bagaimana reaksinya? Panik kan? Karena malu, tamu masih berdatangan, masa konsumsinya atau apapun sudah habis. Tetapi pada saat itu Maria berkata kepada pelayan-pelayannya, kalian harus mengikuti instruksi apapun yang Yesus katakan. Ya. Pokoknya apapun yang Yesus katakan kalian lakukan. Ini yang penting. Respon pelayan-pelayan yang Yesus katakan, isi tempayan itu dengan air. Pelayan mungkin berpikir ini orang aneh ya. Kita kehabisan anggur kok disuruh isi tempayan ini dengan air. Ya. Saya tidak tahu, Alkitab juga tidak terlalu menjelaskan sejauh mana pelayan-pelayan ini mengenal siapa itu Yesus. Ya. Siapa itu pelayan itu? Pokoknya Tuhan Yesus katakan, Maria katakan, ikuti aja instruksi Tuhan. Sehingga pada waktu itu Yesus bilang isi tempayan itu dengan air. Mereka isi sebanyak 6 tempayan. Dan pada saat itu tempayan air yang dalam itu berubah menjadi anggur yang paling manis, yang paling enak. Sehingga pada saat itu tamu-tamu berdatangan memuji, ini anggur paling enak. Beda dengan anggur-anggur yang biasa dihidangkan saat pernikahan. Sehingga yang punya pesta tidak malu. Sehingga Tuhan Yesus juga di situ bisa melakukan mujizat pertama dikatakan di situ. Tetapi yang menariknya di sini adalah respon dari pelayan itu tadi. Lagi-lagi saya mau tekankan di sini reaksi mereka, respon mereka terhadap instruksi Tuhan. Seberapa besar Bapak Ibu Saudara dan saya ketika kita mengalami kepanikan, ketika kita mengalami sesuatu hal yang sangat-sangat katakan darurat seperti itu, kita masih mau ingat instruksi Tuhan. Ya. Seberapa besar, seberapa kita berpikir atau mungkin karena gara-gara orang itu, mungkin karena begini, karena dia, karena si itu tetangga atau suami anak. Ketika situasi darurat seperti ini, siapa yang kita ingat itu yang penting dalam hidup kita. Saya mau saksikan sekali lagi ya, ketika waktu itu mama saya dalam kondisi detik-detik terakhirnya seperti itu, kami hanya berseru, kami cuma bisa berdoa. Tetapi ketika beliau masih sadar pada waktu itu, karena memang kondisinya awalnya masuk rumah sakit itu masih sangat baik. Waktu itu saya diingatkan, Tuhan, gak tahu pokoknya saya bilang kita berdoa. Dan saya ingat itu mama saya berkata Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mulutnya selalu mengucapkan kata itu. Dan saya di dalam doa itu, saya cuma minta Tuhan, ampuni dosa mama saya, ampuni dosa. Gak tahu kenapa gak ada di mulut saya, sembuhkan dia, sembuhkan gak ada. Saya ingat betul. Saya cuma bilang Tuhan ampuni dosa mama saya. Adik saya, abang saya yang mengucap kata sembuhkan, sembuhkan. Karena kami bertiga kan pada saat itu. Dan mama saya bilang Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Dan beberapa menit kemudian ketika suatu situasi seperti itu, ya, dan saya percaya di ruang UGD itu ada beberapa banyak Chinese. Saya kayaknya yakin mereka tuh bukan orang Kristen. Karena mereka masih bawa sesuatu, kayaknya mereka tuh pokoknya bukan orang Kristen. Tetapi ketika situasi genting seperti itu, darurat seperti itu, kami berteriak, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus. Setidaknya mereka tahu kalau kita anak Tuhan. Ya, kita nggak harus gimana, harus apa, karena memang darurat seperti itu. Siapa yang kita bisa ngomong, hanya kita bisa berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus. Itu terus yang keluar dari mulut kami. Tuhan Yesus tolong, nggak peduli ada perawat apa, kita teriak sekencang-kencang, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Dan ketika sampai dia mengembuskan nafas terakhirnya juga, kami nggak bilang Tuhan Yesus kok nggak jawab doa, kok Tuhan Yesus nggak jawab, kok meninggal. Ya itu yang terbaik. Karena saya selalu saksikan ya Bapak Ibu Saudari, dari saya di Malang dulu, saya selalu berdoa sampai hari ini pun saya berdoa, Tuhan
keluarga bapak mama saya sampai keluarga yang lain. Tuhan jangan dulu panggil bapakku, mamaku, omku, matuaku atau siapa sebelum mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena saya tahu kalau mereka nggak sungguh-sungguh bertobat, mendingan masuk neraka. Nah saya percaya ketika Tuhan memanggil mama saya itu jawaban doa saya selama ini. Berarti Tuhan tahu kalau mama saya sudah sungguh-sungguh bertobat, makanya dia duluan dipanggil. Itulah jadi penghiburan saya. Kehilangan manusiawi, sedih manusiawi. Ya. Nah kembali ke firman Tuhan, ini yang terjadi ketika mereka mengalami kepanikan kehabisan anggur dalam pesta ini. Mereka memanggil Tuhan, mereka mengikuti apa yang Tuhan katakan. Ketika situasi Bapak Ibu Saudara darurat, misalnya mau ngapain lagi, ingat firman Tuhan yang selalu kita baca. Ingat apa yang selalu Yesus katakan kepada kita. Ingat janji-janji firman Tuhan apa yang Yesus sudah sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Itu yang harus kita ingat. Karena kita nggak bisa minta pertolongan kepada siapapun. Nggak usah panggil dukun, nggak usah panggil orang hebat, nggak usah panggil siapapun, percuma. Hanya Tuhan yang bisa menolong. Kalau sudah waktunya Tuhan, semua nggak ada yang bisa dihalangi. Karena Tuhan adalah pengendali hidup kita. Tuhan pengendali hidup kita. Mau apapun itu semua ada di dalam tangan Tuhan. Tidak ada arti apa-apa kalau tidak tanpa Tuhan. Kehilangan Tuhan Yesus, kita kehilangan segalanya. Kalau kita memiliki Tuhan Yesus, kita memiliki segala-galanya. Amin. Karena tidak ada yang lebih abadi di dunia ini, ya. Dan yang selanjutnya, peristiwa apa yang terjadi pada saat itu? Peristiwa Sakeus. Semua tahu kisah Sakeus, ya. Bagaimana Sakeus badannya pendek katanya, ya. Biasanya sering diceritakan di anak sekolah minggu. Badannya pendek, bahkan dia sangat dibenci karena pekerjaannya pemungut cukai. Diistilahkan sekarang itu rentenir, ya. Membungakan uang, orang pinjam dikasih bunga yang besar, bahkan memungut pajak semaunya, sehingga dia tidak disukai sama orang-orang Yahudi pada saat itu. Nah, Sakeus ini orang banyak tahu tentang kejelekannya, ya. Walaupun memang tidak dipungkiri itu yang dilakukan, tetapi yang menariknya ketika Tuhan Yesus lewat pada saat itu, ya, ketika Tuhan Yesus datang, apa yang terjadi? Sakeus tadi badannya pendek. Orang-orang pada zaman itu kan badannya besar-besar, mungkin hampir semua kayak Bapak Gembala ya, besar-besar tinggi tegak gitu ya. Nah bayangkan satu orang aja tinggi kayak gitu, 10 orang, 50 orang kayak gitu. Apalagi model Sakeus yang katanya pendek-pendeknya, gak tahu sependek apa. Yang jelas dibilangnya pendek, gak bisa. Dia naik pohon ara. Yang menarik di sini Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, semua orang sibuk melihat Tuhan Yesus. Tidak ada yang tahu kalau saat itu Sakeus naik di pohon ara. Tetapi apakah Yesus membiarkan? Apakah Yesus juga tidak tahu? Tetapi apa yang dikatakan Yesus? Hai Sakeus, turunlah, aku akan menumpang ke rumahmu. Di dalam firman Tuhan ayat yang ke-6, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ini saya mau katakan, itulah respon Sakeus. Banyak orang yang saat itu berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus, bahkan mungkin sudah melihat mujizat Tuhan Yesus, tetapi tidak memiliki respon yang sama seperti Sakeus. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu Saudara. Setiap hari Minggu kita beribadah, ramai-ramai berbondong seperti ini, tetapi yang memiliki respon kepada Tuhan cuma 1-2 orang. Kan sayang. Seperti ini, ya. Katakan Sakeus nggak bisa melutut karena terlalu ramai, banyak orang nggak bisa lihat. Tetapi yang memiliki respon yang mau menerima Yesus dengan sungguh-sungguh hanya 1 orang. Sakeus yang katanya orang yang penuh dosa, orang yang penuh banyak kesalahan. Tetapi justru Yesus peduli. Hei Sakeus turun. Mungkin saat itu orang dengan serentak menulis, ternyata ada orang manjat di atas pohon. Yang tadinya orang nggak ada yang tahu. Semua orang manjat apa Yesus mau lakukan? Yesus mau lakukan apa lagi? Yesus mau memberikan apa ya sama kita? Seperti sekarang mungkin kalau Pak Jokowi datang, semua datang mau kasih apa, kasih apa. 1 orang ada di atas mungkin lihat kayak mana Jokowi, istilahnya begitu. Tetapi Pak Jokowi beda dengan Tuhan Yesus, ya. Dia sama dengan kita manusia biasa, tapi Tuhan Yesus berbeda. Sangat menarik. Sampai siapapun tidak yang tahu. Akhirnya mungkin Tuhan Yesus keluar mungkin dari kerumunan itu, dan bilang Sakeus turun. Dari dalam Alkitab dikatakan Sakeus menerima Tuhan Yesus. Dia bertobat, dia berubah dari kehidupan. Ketika dia meresponi Tuhan, ketika menerima bertemu dengan Tuhan, ada perubahan terjadi dalam kehidupan.
Banyak orang Kristen menjadi orang Kristen-Kristennya, tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita menganggap Tuhan itu seperti biasa. Respon kita. Saya sering baca di Facebooknya Bapak Gembala, pernah selalu dikatakan hanya fokus kepada Tuhan. Hanya fokus kepada Tuhan. Betul, ya. Hanya fokus kepada Tuhan, kita bisa memberikan respon yang baik kita kepada Tuhan. Tuhan senang ketika kita meresponinya. Dia gak pernah merasa direpotkan, gak pernah merasa dibebani. Justru Tuhan marah kalau kita membiarkan dia diam. Ayo Bapak Ibu Saudara, yang tahu seberapa besar respon kita kepada Tuhan hanya kita sendiri. Apakah kita mau masih menjadi orang Kristen-Kristenan, hari Minggu sebagai kewajiban datang kepada Tuhan, ya? Sebagai orang yang sudah memiliki hati yang sungguh kepada Tuhan, memiliki respon kepada Tuhan. Kalau hari Minggu nggak datang ke gereja, itu seperti ada sesuatu yang hilang. Seperti ada sesuatu yang hilang, ya. Selama kami di Malang, kami banyak belajar dan juga dididik, dan Bapak Gembala juga sama. Kita meneladani Bapak Gembala kita. Beliau tidak akan pernah mau melakukan suatu aktivitas apapun sebelum berlutut berdoa kepada Tuhan, ya. Dan kita juga dididik untuk melakukan hal itu, dan kita betul-betul menyadari kalau kita nggak berdoa, kalau kita nggak sungguh-sungguh berlutut di kaki Tuhan, rasanya seperti ada sesuatu yang hilang, ya. Sepertinya ada sesuatu yang hilang. Dan itu juga menjadi satu komitmen di dalam keluarga kami. Mau bangun, biasanya kalau libur bangunnya agak siang, karena kan aktivitasnya nggak sekolah, anak-anak libur. Mau bangun jam 7, mau bangun jam 8 pun, sebelum keluar kamar, sebelum buka pintu, kami nggak akan berani mau buka kalau belum berlutut berdoa dulu satu keluarga. Nggak akan bisa, ya. Di sini juga Bapak Gembala juga udah kasih teladan kepada jemaat. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, jam 4 pagi, setiap hari selalu berdoa, merenungkan firman Tuhan. Sebagai bukti kita meresponi Tuhan dalam hidup kita. Karena sebelum kita memasuki melakukan segala aktivitas kita mau berdoa, ya. Merespon, oh Tuhan hari ini begini Tuhan, kami mau begini Tuhan, Tuhan senang. Bukankah kalau anak-anak kita melakukan hal yang senang dalam hidup kita juga senang, betul kan? Coba di dalam rumah tangga sebagai orang tua, kita nggak dianggap, orang tua kita cuek, orang tua nggak memperdulikan, rasanya hati tuh nggak munafik loh, pasti sakit hati. Tapi Tuhan kita Allah yang sangat luar biasa. Walaupun kita sering mengabaikannya, walaupun kita sering nggak meresponnya, Dia tetap mengasihi Bapak Ibu Saudara. Tetapi sekali lagi saya katakan tuh kepada kita, jangan sampai Tuhan meninggalkan kita. Seperti Raja Saul ditinggalkan Tuhan, apa yang terjadi? Hidupnya menjadi celaka, di kerajaannya menjadi hancur. Pada saat itu dia adalah menjadi raja bangsa Israel yang pertama. Berbeda dengan Daud, ya. Allah meninggalkan Raja Saul. Kenapa? Karena Raja Saul tidak menghargai keberadaan Tuhan. Jangan sampai hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mau merenungkan firman Tuhan. Jangan pernah kita merasa kita lebih baik. Jangan pernah kita merasa diri kita paling hebat, ya. Karena kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan tidak pernah merasa direpotkan. Selalu kita berpikir Tuhan selalu mengulurkan tangannya, seperti seorang ibu yang selalu mau memeluk anaknya. Seperti itulah Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10 firman Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mau menang bersama dengan Tuhan? Amin. Amin. Jangan pernah abaikan Tuhan. Jangan pernah abaikan setiap jam-jam ibadah kita kepada Tuhan, ya. Jangan pernah anggap sepele ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Karena dalam ibadah kita bisa mendapatkan kekuatan semangat dari Tuhan. Bersyukur kita di tempat ini kita bisa beribadah dengan baik. Gak ada yang melarang, gak ada yang menghalangi. Banyak di daerah-daerah, ya, bahkan masih di negara kita di Indonesia ini masih banyak ada daerah-daerah tertentu yang mau beribadah saja tidak bisa bebas seperti kita. Tetapi mereka bisa mau beribadah sembunyi-sembunyi. Atau mungkin ada orang yang mau beribadah tapi mungkin dilarang.
Tidak dibolehkan, suami tidak membolehkan orang tua. Saya pernah dengar satu kesaksian, ada seorang ibu ya, dia mau beribadah itu sulit sekali. Dulu saya pernah ada lesin anak di daerah dekat rumah sakit Victor itu, namanya Kristen awalnya. Terus nikah sama orang Konghucu. Terus suaminya nggak bolehkan ke gereja. Dia mau ke gereja sulit, sampai dia kalau mau ke gereja itu seolah-olah mau pergi ke pasar, bawa keranjang, nggak mau belanja. Ya, nanti kalau sudah pergi ke gereja, pergi kamar mandi, ganti baju, beribadah. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, segitunya rindu mau beribadah. Ya. Sementara kita gak ada yang larang, pemerintah gak larang, orang tua gak larang, tetangga gak larang, anak gak melarang, tapi justru kita yang mengabaikan. Ya, itu sama halnya kita tidak meresponi Tuhan dalam hidup kita. Kita merasa lebih hebat dari Tuhan, oh gak ibadah, biasa aja. Oh gak ibadah, gak apa-apa. Jangan ya Bapak Ibu Saudara, dunia ini semakin jahat. Dan hidup kita ini sangat singkat. Sangat singkat. Gak ada waktunya lagi. Kalau kita sudah dipanggil Tuhan, kita gak bisa apa-apa. Ya. Kita untuk hidup sungguh-sungguh bertobat kepada ketika kita masih hidup. Kalau kita sudah meninggal, mau nangis darah pun orang mendoakan kita. Alkitab nggak bilang seperti itu. Mungkin ada pengajaran atau ada pemahaman orang, oh kita berdoa biar dia masuk surga. Tidak ada, saya mau katakan tidak ada. Ketika kita masih hidup, itulah kita bertobat sungguh-sungguh pada Tuhan. Oh, karena anak saya pendeta, anak saya buat Tuhan, karena saya anaknya pasti saya otomatis ikut juga masuk surga. Tidak, keselamatan itu kita sendiri yang kerjakan bersama dengan Tuhan. Banyak kok bapaknya pendeta, anaknya preman, otomatis masuk surga. Tidak. Ya. Saya katakan saya ketika sekali lagi ya, saya selalu ceritakan tentang kejadian kemarin mama saya. Ketika saya melihat beliau itu dipanggil Tuhan, saya menyadari kehidupan itu sungguh singkat sekali sebenarnya. Jam 11 masuk rumah sakit, jam 2 meninggal. Ketika jam 11 untuk masuk ke jam 11 sampai jam 1 itulah mungkin ya, masih berkomunikasi dengan kami, komunikasi baik. Dokter juga waktu baru masuk tangani, gula darahnya normal, kolesterol normal, tensinya normal, semua baik. Tinggal satu langkah lagi, mau di ronsen jantungnya, habis itu memang disuruh nginap karena mau diperiksa semua kan. Disuruh nginap bukan karena sudah rawat, tidak. Jadi kami itu sudah berpikir bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi cuma waktu setengah jam, kehidupan itu langsung berhenti. Sangat singkat sekali. Saya sangat belajar. Saya belajar melihat kehidupan itu, ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita masih dikasih umur sampai hari ini, ayo semakin sungguh-sungguh ikut Tuhan. Amin. Gak ada yang abadi di dunia ini. Pada akhirnya kita semua seperti itu. Tinggal kita nunggu giliran. Sangat singkat sekali. Karena itu responnya setiap apapun yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui firman Tuhan, melalui hamba-hambanya yang menyampaikan firman Tuhan, melalui ibadah-ibadah yang ada, kita mau responnya dengan baik. Karena ketika kita masih bisa meresponi itu, kita bersyukur. Karena pada saatnya ada nanti waktunya kita sudah tidak bisa meresponi lagi. Kenapa? Pada saat kita sudah dipanggil Tuhan, kita udah gak bisa apa-apa lagi. Selama kita masih hidup bernapas saat ini, mari sempatkan waktu kita. Tuhan gak tuntut 24 jam kok. Cuma Tuhan minta ketika ada jam-jam ibadah, beribadah, berdoa. Saya selalu berpikir begini sama orang muslim loh ya. Satu sisi saya salut dengan mereka. Saya punya teman di tempat saya ngajar itu ada beberapa orang muslim. Ada laki, ada perempuan. Ketika 11:30 saya nggak tahu itu ada suara azan seperti itu ya. Karena kelas saya dengan kelas teman yang saya muslim ini satu, cuma berdekatan, pintunya ketuk. Bu Yesi, saya minta tolong jagain dulu siswa saya mau sholat dulu. Apapun yang dia kerjakan ketika jam ibadahnya, jam sembahyangnya dia tinggalkan. Satu hari 5 kali loh Bapak Ibu Saudara. Kita satu kali berapa kali? Bangun tidur doa, syukur-syukur doa, mau makan doa, syukur-syukur doa, ingat Tuhan. Ya, mau apa lagi? Kalau anak-anak belajar, syukur-syukur, belajar berdoa. Apalagi kalau makan siang, makan malam, kalau malam cuma pagi toh doa pagi, cuma berarti satu hari cuma 1 kali. Mereka 5 kali loh.
Berarti kalah. Mereka menyembah Allah yang mati. Kenapa saya bilang mati? Kalau kita pergi ke Arab sana ada katanya kuburan siapa Nabi Muhammadnya, ya kan? Kalau kita kuburan Tuhan Yesus kosong, membuktikan dia hidup bangkit. Tetapi mereka tak melakukan. Harusnya kita malu, belajarlah. 1 minggu 1 kali. Syukur-syukur di sini ada 2 kali ibadah tengah minggu, persekutuan rumah tangga, terus hari Minggu. 1 minggu cuma 2 kali aja kita nggak bisa. Dan cuma 1 minggu, cuma 1 kali hari Minggu pun masih juga bolos nggak mau datang ke gereja. Masih juga kadang-kadang bolong waktunya. Aduh hari Minggu nggak sempat. Hari Minggu karena ini, karena ini, karena itu. Mereka setiap hari 5 kali mau melakukan pekerjaan apapun berhenti. Saya sampai berpikir luar biasa orang ini. Saya bilang, tolong ya Bu Yesi tunggu sebentar. Oh iya saya mau sholat dulu. Dia sholat di sekolah. Padahal sekolahnya di situ nggak semua orang Muslim, orang Katolik, orang Kristen, ada yang Konghucu juga. Tapi dia tetap jalankan ibadahnya. Ayo bagaimana dengan kita? Sebagai bentuk respon dia kepada Tuhannya, dan kita juga mau merespon yang lebih dalam lagi. Amin. Mari kita mau koreksi, introspeksi hidup kita. Bagaimana kita sekarang mau meresponi panggilan Tuhan, dengan cara apa? Dengan cara bagaimanapun. Seperti tadi ya, Sakeus seperti itu sampai rela naik di atas pohon. Seperti pernikahan orang di Kana, walaupun gak mengerti apapun yang Yesus katakan, pokoknya responi, taatin aja apa yang dilakukan, ya. Dan jangan menganggap diri kita sangat hebat seperti murid-muridnya tadi. Oh saya sudah berpengalaman begini, kalau situasi begini saya harus lakukan ini. Tidak bisa tanpa kita melakukan hal yang lebih baik lagi, yaitu meresponi panggilan Tuhan. Gak akan terjadi apa-apa dalam hidup kita, karena kita tidak mempersilahkan atau tidak menginginkan Tuhan harus bekerja dalam hidup kita. Walaupun dia ada bersama-sama dengan kita, walaupun dia selalu menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya, tapi kalau kita membatasi kuasanya, dia akan tidur seperti para murid-muridnya yang peristiwa terjadi, angin ribut diredakan. Tetapi kalau kita mau seperti Sakeus, walaupun orang lain tidak tahu masalah kita, walaupun orang lain tidak tahu apa yang kita alami, tapi ketika kita meresponi Tuhan Yesus katakan, hai anakku, ya, aku akan menumpang ke rumahmu. Artinya, hai anakku, aku akan melakukan hal yang apa yang kamu inginkan dalam hidupmu. Amin. Itu yang terjadi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mau katakan, mari kita terus meresponi cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Tuhan sudah memberikan cintanya dalam hidup kita. Mari kita balas dengan cara apapun yang hanya untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Saya serahkan waktu selanjutnya kepada Bapak Gembala. Salam. Saudara diberkati, amin. Coba tepuk tangan Tuhan. Ya, puji Tuhan, mari kita naikkan pujian. Ku tetap cinta walau badai datang kamu. Glory, hallelujah. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Amin. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia.
kita. Nah, saudaraku yang terkasih, buka hatimu dan berdoa. Saya sungguh merasakan ada lawatan Tuhan di ruangan. Kalau firman Tuhan berkata, respon kita yang harus kita evaluasi, respon kita kepada Allah yang harus kita perbaharui. Mari kita taat. Mari kita taat kepada Tuhan. Dan masing-masing pribadi saat ini mengoreksi respon kita kepada Tuhan. Setiap hari, setiap saat, hak kita Tuhan memuji. Hak kita selalu kita dapatkan dari Tuhan. Hak kita selalu Tuhan tepati janji. Hak kita selalu Tuhan. Namun ketika Tuhan meminta kewajiban kita, karena begitu sulit kita lakukan untuk Tuhan. Ketika Tuhan menuntut kewajiban, karena hak kita telah Tuhan beri, terlalu banyak alasan untuk kita katakan kepada Tuhan. Bahkan itu adalah kewajiban yang harus kita berikan kepada Tuhan, karena hak kita telah Tuhan beri setiap saat. Mari kita belajar antara hak dan kewajiban. Sebagai warga kerajaan Allah, itu harus berimbang. Saudara, kita malu dengan rekan-rekan kita yang di seberang, yang dimana mereka tetap setia ibadah 5 waktu. Pekerjaan apapun yang mereka sedang kerjakan, tiba saatnya jam mereka harus beribadah. Mereka tinggalkan dan mereka datang beribadah. Kita hanya seminggu sekali, hanya seminggu sekali. Tapi begitu sulitnya kita lakukan, begitu sulitnya. Ada alasan ini, ada alasan itu. Banyak komentar kita kepada Tuhan. Tetapi apapun itu, Tuhan Yesus tetap setia buat saudara dan saya. Saudara yang terkasih, hari ini adalah hari di mana benar-benar kita mengakui di hadapan Allah bahwa terlalu sulit kita meresponi kewajiban kita. Ibadah adalah kewajiban dan kewajiban. Datang kepada Tuhan adalah kewajibanmu dan kewajibanku. Kita terlalu egois. Kita terlalu hanya mementingkan diri kita sendiri, padahal kita tidak bisa berbuat apa-apa atas hidup ini. Sekuat apapun jerih payah, tanpa melibatkan Tuhan, sia-sia, kosong, tidak ada nilainya. Tetapi jika sekecil apapun yang kau lakukan, engkau turunkan Tuhan di sana, ada perubahan terjadi, ada peningkatan terjadi, ada terobosan yang terjadi sekarang. Mari kita akui di hadapan Allah. Tuhan, selama ini aku terlalu menuntut hakmu, dan engkau merespon bahwa selama ini aku terlalu menuntut hakmu, engkau memberikannya. Tapi tak kalah engkau meminta kewajiban, terlalu sulit melakukan, tapi engkau tetap setia. Yesus, kami bersyukur pagi ini karena Tuhan Yesus sungguh sangat amat baik. Kita naikkan pujian sekali lagi. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Amin. Praise the Lord.
keluarga Tuhan. Ku tetap setia. Sekali lagi katakan, ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau Tuhan datang menerima, walau Tuhan datang menerima, ku tetap setia. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan beri, terlalu banyak yang Tuhan beri. Amin. Maka mungkin bahkan mungkin dari apa yang memiliki, apa yang mungkin ku persembahkan seluruh hidupku, ku persembahkan seluruh hidupku. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Berikan pemulihan. Saya berdoa buat saudara. Jika saudara ada yang datang dalam keadaan sakit, bagian di bagian tubuh mana yang sakit dengan tangan kanan, Tuhan Yesus akan menyembuhkan hari ini. Bapa di surga, hamba berdoa dengan sungguh-sungguh dari ruangan ini. Jika kedapatan ada umat yang datang dalam keadaan sakit apapun yang mereka derita, hamba berdoa, biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa Tuhan datang dan jamah sembuhkan dari penyakit mereka dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh, sehingga mereka boleh pulang dari ibadah ini membawa sukacita karena Tuhan Yesus telah menyembuhkan mereka. Dan jika ada yang datang dalam kegelisahan, ketakutan dan kepanikan oleh karena tekanan ekonomi dan keuangan, karena situasi hari-hari ini, Tuhan hamba berdoa, biarlah Tuhan beri iman yang kuat, pengharapan yang teguh kepada mereka, sehingga saat ini juga mereka tidak merasa khawatir dan mereka tidak merasa kesendirian, tetapi mereka meyakini Tuhan Yesus sanggup menopang dan memberi kekuatan, sehingga ketakutan itu mulai lari, kekhawatiran itu mulai meninggalkan mereka, dan mereka hidup dalam sukacita bersama Tuhan. Terima kasih. Hamba juga berdoa buat jemaat yang tidak sempat datang. Mungkin begitu banyak agenda mereka, mungkin mereka sedang sakit, mungkin mereka sedang capek, atau mungkin mereka tahu dan sengaja tidak datang. Bapa di surga, hamba berdoa, dari ruangan ini biarlah pengampunan Tuhan berlaku bagi hidup mereka. Tuhan ampuni, agar pada minggu-minggu berikutnya mereka datang bersama kami dan beribadah di tempat ini dan memuliakan nama-Mu. Ada kelepasan, ada kemerdekaan yang Tuhan beri kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami di pagi ini. Hamba serahkan seluruh jemaat dalam tangan kuasa. Dalam nama Yesus kami berdoa.
syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara dan saya serahkan kepada Allah.